Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, khususnya kelas 3 IPS, selamat berjumpa lagi di pelajaran ekonomi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pencatatan transaksi ke dalam jurnal khusus. Contoh yang pertama, kita akan membuat jurnal khusus pembelian. Ini contoh sudah Bapak tulis ya. PDRHN pada 1 Mei 2019 memiliki sebagian data akun buku besar sebagai berikut. 107 perlengkapan kantor senilai Rp2.500.000. 108 peralatan toko senilai Rp3.250.000. 121 peralatan kantor senilai Rp15.500.000. 122 peralatan toko senilai Rp20 juta. 201 utang dagang senilai Rp32 juta. 101 pembelian senilai Rp80.500.000. Selama bulan Mei, PDRHN melakukan sebagian transaksi berikut ini. Ya. Pada tanggal 2 Mei, membeli barang dagangan dari CP Andalas, Jakarta seharga Rp8 juta. Faktur nomor 001. Syarat pembayaran 2-10N30. Tanggal 4, membeli dari firma Batavia Jakarta, faktur nomor 002, syarat pembayaran N30. Barang yang dibeli berupa peralatan kantor senilai Rp4.500.000, peralatan toko senilai Rp3 juta. Jadi jumlah pembelian secara kredit atau utang adalah Rp7.500.000. Tanggal 6, membeli barang dagangan dari PT Dirgantara Jakarta seharga Rp12.200.000. Faktur nomor 003, syarat pembayaran 3-15N30. Ya. Kemudian tanggal 8, pembelian dari CPEK Karya Tangerang, faktur nomor 004, syarat pembayaran N30. Barang yang dibeli perlengkapan kantor senilai Rp6 juta, perlengkapan toko senilai Rp4 juta. Jadi total pembelian secara kredit Rp10 juta. Kemudian yang tanggal 12, membeli dari PT Alaska Jakarta barang dagangan seharga Rp8 juta. Nomor faktur, ketinggalan di nomor faktur ya, 005. Syarat pembayaran 3-10N30. Kemudian terakhir tanggal 15, membeli dari toko Lestari Tangerang, perlengkapan seharga Rp500.000, syarat pembayaran N-30, faktur nomor 006. Dari transaksi tersebut atau dari transaksi ini kita masukkan ke jurnal khusus ya. Jurnal khusus terdiri dari kolom-kolom seperti ini ya. Yang pertama tanggal ini untuk mencatat setiap tanggal terjadi transaksi. Kemudian nama akun yang dikredit itu ditulis adalah pelanggan
atau tempat kita membeli barang, ya, baik itu barang dagangan maupun seperti perlengkapan dan peralatan. Kemudian nomor bukti diisi dengan nomor faktur, ya. Syarat diisi dengan syarat sesuai dengan syarat pembayaran yang ada dalam soal. Kemudian pembelian diisi dengan jumlah pembelian yang sesuai dalam soal. Kemudian serba-serbi, ya, serba-serbi untuk mencatat transaksi-transaksi yang tidak berhubungan dengan atau untuk mencatat transaksi-transaksi di luar, ya, dijual di luar pembelian untuk barang dagangan seperti peralatan toko, peralatan kantor, perlengkapan toko, dan perlengkapan kantor. Sedangkan rep ini diisi dengan nomor faktur, ya, nomor akun di buku besar tadi di soal tanggal 1. Kemudian ini jumlahnya, ya, jumlah pembelian untuk peralatan dan perlengkapan. Utang dagang ini untuk mencatat seluruh jumlah, ya, yang dibeli berdasarkan tanggal, ya, yang dibeli berdasarkan tanggal dari masing-masing barang. Baik, kita yang pertama, ya, kita lihat di soal ini pada tanggal 2 Mei barang dagangan membeli barang dagangan dari CP Andalas Jakarta seharga 8 juta rupiah, nomor faktur 001, syarat pembayarannya 2/10 N30. Maka di sini masukkan tanggalnya tanggal 2 sesuai, kemudian nama pelanggannya CP Andalas Jakarta, nomornya tadi 001, syarat pembayarannya 2/10 N30, dan jumlah pembeliannya 8 juta, ya, dicatat di sebelah kredit juga di utang 8 juta. Ini dicatat di kolom pembelian, ya. Kemudian tanggal 4 membeli dari firma, ya, membeli dari firma yaitu seharga, ya, untuk membeli dari firma, ya. Kemudian dengan nomor faktur 02, ya, dari sini 02, ya, 002, barang yang dibeli itu berupa peralatan, ya, berupa peralatan. Nah, karena buka peralatan, kita dicatat di kolom serba-serbi. Itu peralatan toko, peralatan kantor di sini, ya, peralatan kantor itu nomornya 121, peralatan toko 122, ya. Ya, oke, kita lanjut. Jadi nomor 121 untuk nomor akun peralatan kantor, kemudian 22 untuk akun peralatan toko, ya. Tadi peralatan kantor nilainya 4.500.000, peralatan toko nilainya 3 juta. Jadi total utang, ya, 7.500.000. Nah, antara debit dan kredit harus balance atau harus seimbang. Ya, ini tadi ini dengan ini seimbang dengan ini, ya. Kemudian tanggal 6. Tadi tanggal 6 membeli barang dagangan, berarti ditaruh di kolom pembelian, ya. Nama pelanggannya PT Dirgantara Jakarta, nomor fakturnya 003, syarat pembayarannya 3/15 N30. Jumlah pembeliannya tadi 12 juta, ya, yaitu 12 juta rupiah, 12.200.000 rupiah. Ya, ini langsung di kolom pembelian dan diisi di kolom utang sama jumlahnya 12.200.000 rupiah. Kemudian CPEK Karya Tangerang tanggal 4. Nah, tanggal 4 CPEK tanggal 8, ya. Tanggal 8 pembeli dari CPEK Tangerang, faktur nomor 004. Barang yang dibelinya berupa perlengkapan, ya. Perlengkapan ditaruh di serba-serbi.
ya, perlengkapan. Oke, kita lanjutkan tanggal 12 ya, tanggal 12 PT Alaska Jakarta. Dari sini PT Alaska Jakarta ya, membeli barang dagangan seharga 8 juta rupiah. Syaratnya 3/10 N30. Nomor fakturnya harusnya di sini 005 ya. PT Alaska Jakarta 005, syaratnya 3/10 N30, jumlahnya 8 juta rupiah, dan dicatat di sebelah kredit di kolom utang sebesar 8 juta rupiah. Terakhir, Toko Lestari. Toko Lestari diambil tanggal 15 ya, 15 Mei. Membeli dari Toko Lestari Tangerang perlengkapan kantor harusnya seharga Rp500.000. Syarat pembayaran N30, faktur nomor 007. Toko Lestari Tangerang, nomor faktur atau nomor bukti 006 dan syaratnya N30. Kemudian karena di sini perlengkapan, maka dicatat perlengkapan ya, dicatat di kolom serba-serbi ya. Perlengkapan kantor tadi sama nomornya ini ya, 107 ini 107 ya. Itulah untuk jurnal khusus ya, untuk jurnal pembelian contohnya seperti itu. Kemudian dari sini kita buat rekapitulasinya. Untuk apa? Untuk memudahkan nanti dalam memposting ke buku besar ya. Buat rekapitulasi jurnal pembelian. Pembelian jumlahnya 28.200.000 rupiah. Dari mana tadi? Dari sini ya. Total pembelian 28.200.000 ya. Kemudian yang kedua pembelian, yang kedua peralatan kantor 4.500.000. Dari mana 4.500.000 ya? Diperoleh dari peralatan kantor nih, tanggal 4 ya, dengan nomor akunnya 121. Itu dari soal tadi di atas tanggal 1 ya, buku besar. Kemudian berikutnya adalah peralatan toko. Peralatan toko diperoleh dari akun peralatan toko 3 juta rupiah ya. Ini tanggal 4 juga ya, tanggal 4 peralatan toko 3 juta rupiah. Kemudian perlengkapan kantor 6.500.000. Dari mana nih 6.500.000? Yaitu tadi perlengkapan kantor tanggal 8, pembelian tanggal 8 ya, 6 juta, dan tanggal 15 nih ya, tanggal 15 sama nih nomornya ya, 500. Jadi dijumlahkan 6.500.000. Kemudian yang berikutnya perlengkapan kantor udah, perlengkapan toko 4 juta. Itu 4 juta dari sini perlengkapan toko ya. Perlengkapan toko 4 juta rupiah. Ya, kemudian yang berikutnya utang apa? Ya, utang dagang. Utang dagang 46.200.000 rupiah. Diperoleh dari kolom utang ya. Kolom utang di sini 48.200.000 rupiah. Kita langsung posting ke buku besar. Nah, untuk memindahkan ke buku besar ada beberapa langkah ya. Catatannya ini, membuka buku besar dengan memindahkan saldo ke buku besar sesuai dengan saldo normal dari akun tersebut. Kolom ref diisi dengan tanda centang atau tanda checklist ya. Kemudian memindahkan masing-masing akun yang terdapat dalam rekapitulasi ini ya.
transaksi pembelian ke dalam akun buku besar. Kolom ref diisi dengan CPB1 ya, artinya dipindahkan dari jurnal pembelian halaman 1 dari sini ya. Ya, kita coba ke buku besar. Buku besar untuk perlengkapan kantor. Tadi ini di soal tanggal 1 ya, di atas. Untuk saldo perlengkapan kantor ya, itu senilai 2.500.000 ya. Dari mana? Dari sini nih ya, dari soal yang pertama ya. Nah, dari sini nih, perlengkapan kantor 2.500.000 rupiah. Oke. Kemudian jurnal pembelian 6.500.000 ya, dari rekapitulasi ya. Perlengkapan kantor 4.500.000 ya. Jadi tadi di debit ada peralatan totalnya 2.500.000, kemudian ditambah dengan dari jurnal ini 6.500.000, jadi saldo akhir 9 juta rupiah ya. Kemudian yang kedua, buku besar untuk perlengkapan toko. Perlengkapan toko ini dari mana nih jumlah ini ya, dari soal saldo sama tadi di atas ya, dari sini ya. Perlengkapan toko 3.250.000 ya, 3.250.000. Kemudian dari jurnal penyesuaian diambil dari jurnal khusus diambil dari rekapitulasi dari sini ya, dari sini 6.500.000 ya, 4 juta ya, ini 4 juta ya, dari sini saya dari sini ya, perlengkapan 4 juta, sehingga total atau saldo akhir ya 3.250.000 ditambah dengan 4 juta, saldo akhirnya 7.250.000. Kemudian yang ketiga, buku besar peralatan kantor. Tadi peralatan kantor tadi saldo di soal ada 15.500.000 ya, 15.500.000, maka di sini tulis tanggal 1 saldo 15.500.000, kemudian tanggal 31 diperoleh dari jurnal penyesuaian yaitu peralatan kantor sebesar 4.500.000. Ini peralatan kantor 4.500.000 ya. Masukkan ke sini ya, 15.500.000 ditambah 4.500.000 ya, jadi saldo akhirnya 20 juta rupiah. Kemudian yang ketiga, peralatan toko. Peralatan toko tadi di soal awal ya, di saldo ada 20 juta rupiah, 20 juta rupiah ya, jadi tulis 20 juta rupiah tanggal 1. Kemudian jurnal pembeliannya 23 juta rupiah, jurnal pembeliannya 3 juta ya. Dari mana 3 juta ya, dari sini 3 juta ya, peralatan toko 3 juta rupiah, masukkan sini ya, sehingga saldo akhirnya adalah 20 juta ditambah 3 juta, 23 juta rupiah. Kemudian yang berikutnya, utang dagang. Utang dagang kenapa ditaruh di kredit ya, karena saldo normal utang, modal dan beban saldo normal ya untuk utang dan modal itu ada di sebelah kredit saldo normal ya, maka untuk utang di sini ditulis di sebelah kredit ya. Tadi jumlahnya 32 juta rupiah, kemudian ditambah dari jurnal pembelian yaitu dari sini ya, utang dagang 46 juta rupiah, 46.200.000 rupiah, sehingga total utang atau saldo akhir 32 juta rupiah ditambah 46.200.000 rupiah, jadi saldo akhirnya 78.200.000 rupiah.
Terakhir, buku besar untuk pembelian. Oke, terakhir buku besar pembelian. Buku besar pembelian ini ada tanggal 1 diambil dari neraca saldo tanggal 1 80.500.000 rupiah. Itu dari sini ya. Dari sini pembelian 80.500.000 rupiah. Kemudian tanggal 31 jurnal pembelian ya 28.200.000 rupiah. Itu diambil dari rekapitulasi, yaitu dari sini ya. Jumlah pembelian 28.200.000 rupiah ya. Sehingga di saldo tadi ada 80.500.000 rupiah, ditambah dengan transaksi yang terjadi selama bulan Mei itu 28.200.000 rupiah, sehingga saldo akhir 108.700.000 rupiah. Itu untuk buku besar pembelian. Kita lanjut ke pencatatan transaksi ke dalam jurnal penjualan dan posting ke buku besar. Ini sejauh berbeda dengan jurnal pembelian ya. Untuk jurnal pembelian tadi mencatat seluruh transaksi yang dijual secara kredit. Ya, contoh dari jurnal penjualan seperti ini ya, ada 7 kolom. Kolom 1 diisi dengan tanggal terjadinya transaksi. Kolom 2 diisi dengan nama debitur atau nama pelanggan. Kolom 3 diisi dengan nomor faktur atau nomor bukti ya. Kemudian kolom 4 syarat diisi dengan syarat pembayaran sesuai dalam yang tertulis dalam penjualan ya. Kemudian kolom 5 ya. Kolom 5 diisi dengan jumlah piutang penjualan dari transaksi penjualan secara kredit ya. Jadi kemudian ini untuk kolom 6 ini diisi dengan jumlah penjualan secara kredit ya, secara kredit. Dan kolom 7 sama tadi diisi dengan transaksi-transaksi yang dilakukan akibat transaksi penjualan selain penjualan barang dagangan ya. Itu bisa penjualan peralatan, misalnya peralatan udah rusak dijual ya. Nah, catat di sebelah serba-serbi. Untuk membuat jurnal berikutnya ya, kita akan bahas di pertemuan minggu depan ya. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Kemudian ada tugas nanti di US ya, membuat jurnal khusus pembelian dan posting ke buku besar ya. Jadi ada 3 jurnal khusus pembelian, kemudian membuat rekapitulasi jurnal pembelian, dan terakhir memposting ke buku besar. Kamu lihat nanti soalnya di US ya. Kemudian untuk mengerjakannya kalian ditulis di buku ya, hasilnya dipoto, silakan setelah dipoto masukkan ke Portaldik. Demikian, semoga kalian bisa lebih jelas ya dari materi yang kemarin Bapak kasih.
Semoga kalian sukses. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.